Di ketinggian sekitar 5.000 meter di pegunungan Himalaya India, terdapat sebuah danau kecil yang dikenal sebagai Roopkund Lake. Danau ini tampak indah dan tenang, tetapi menyimpan salah satu misteri paling mengerikan dalam sejarah arkeologi. Saat es mencair pada musim panas, ratusan tengkorak dan tulang manusia terlihat berserakan di sekitar danau. Karena itulah Roopkund dijuluki Skeleton Lake atau Danau Tengkorak. Danau Roopkund berada di negara India, tepatnya di negara bagian Uttarakhand. Lokasinya berada pada ketinggian sekitar 5.000 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai tempat ini tidak mudah. Pendaki harus berjalan selama berhari-hari melewati hutan, lembah, padang rumput alpin, dan jalur berbatu yang berbahaya. Karena letaknya yang sangat terpencil, selama berabad-abad hampir tidak ada orang luar yang mengetahui keberadaan danau ini. Masyarakat lokal mengenalnya sebagai tempat yang sakral. Wilayah ini berada di jalur menuju kawasan suci Dewi Nanda Devi, salah satu dewi yang sangat dihormati dalam kepercayaan Hindu. Setiap beberapa tahun sekali, ribuan peziarah melakukan perjalanan menuju pegunungan tersebut dalam sebuah ritual yang dikenal sebagai Nanda Devi Raj Jat. Perjalanan itu dianggap sebagai salah satu ziarah tersulit di dunia. Banyak yang percaya bahwa Roopkund telah lama menjadi bagian dari jalur ziarah kuno tersebut. Namun tidak ada yang mengetahui rahasia mengerikan yang tersembunyi di bawah esnya. Jauh sebelum para ilmuwan datang, masyarakat setempat telah memiliki cerita tentang Roopkund. Menurut legenda, berabad-abad lalu seorang raja bernama Jasdaval melakukan perjalanan menuju tempat suci Dewi Nanda Devi. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada sang ratu, para pelayan, penari, musisi, dan ratusan pengikut lainnya. Perjalanan ini awalnya berlangsung lancar. Namun dalam perjalanan menuju pegunungan suci, rombongan tersebut mulai berpesta. Mereka menari, bernyanyi, dan mengadakan perayaan besar. Masyarakat setempat percaya bahwa tindakan tersebut dianggap tidak menghormati tempat suci. Dewi Nanda Devi pun murka. Sebagai hukuman, sang dewi mengirimkan hujan es raksasa dari langit. Bongkahan es itu menghantam rombongan tanpa ampun. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada jalan keluar. Satu persatu mereka tewas di pegunungan. Menurut legenda, seluruh rombongan mati dan jasad mereka tertinggal di sekitar Roopkund. Selama ratusan tahun cerita ini hanya dianggap sebagai dongeng rakyat. Tetapi kemudian sebuah penemuan mengejutkan membuat legenda tersebut kembali diperbincangkan. Tahun 1942, dunia sedang berada dalam Perang Dunia Kedua. Di Himalaya, seorang penjaga hutan India bernama Hari Kishan Madwal melakukan patroli rutin. Ketika tiba di Roopkund, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sekitar danau terdapat tulang manusia dalam jumlah sangat banyak. Sebagian berada di daratan, sebagian lagi terlihat di dasar air. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada pemerintah Inggris. Saat itu muncul kekhawatiran besar. Karena Jepang sedang memperluas wilayah kekuasaannya di Asia, pemerintah Inggris menduga tulang-tulang itu mungkin berasal dari pasukan Jepang yang mencoba memasuki India melalui Himalaya. Jika benar, hal itu bisa menjadi ancaman serius. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, teori tersebut langsung gugur. Tulang-tulang itu terlalu tua. Mereka bukan korban perang modern. Mereka berasal dari masa yang jauh lebih lampau. Sejak saat itulah, misteri Roopkund mulai menarik perhatian dunia. Ekspedisi demi ekspedisi mulai berdatangan. Para ilmuwan menemukan bahwa jumlah kerangka jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Ada laki-laki, ada perempuan, bahkan ada remaja. Selain tulang manusia, ditemukan pula berbagai benda lain. Sandal kulit, tongkat bambu, perhiasan, potongan kain. Barang-barang tersebut menunjukkan bahwa para korban kemungkinan bukan tentara. Mereka tampak seperti peziarah atau pelancong. Namun penyebab kematian mereka masih menjadi misteri. Apakah mereka mati karena longsor, wabah penyakit, kelaparan, atau dibunuh oleh seseorang? Tidak ada bukti yang mendukung teori-teori tersebut. Kemudian para ilmuwan menemukan petunjuk yang sangat penting. Petunjuk yang tersimpan di dalam tengkorak para korban. Ketika para ahli memeriksa tengkorak korban, mereka menemukan pola yang aneh. Banyak tengkorak memiliki retakan besar pada bagian atas kepala. Namun hampir tidak ada luka di bagian tubuh lainnya. Cedera semacam ini sangat tidak biasa. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, para peneliti menyimpulkan bahwa luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda keras yang jatuh dari atas. Kemudian muncul teori yang mengejutkan. Para korban mungkin tewas akibat hujan es raksasa. Di Himalaya, badai dapat muncul secara tiba-tiba. Bayangkan bongkahan es sebesar bola kriket jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Tanpa perlindungan, hantaman tersebut dapat memecahkan tengkorak manusia. Jika badai seperti itu terjadi di ketinggian 5.000 meter, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil.
Yang menarik, teori ilmiah ini sangat mirip dengan legenda kuno tentang hukuman Dewi Nanda Devi. Legenda mengatakan kematian datang dari langit, dan penelitian ilmiah menunjukkan kemungkinan yang hampir sama. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan menganggap misteri Rob Kun akhirnya telah terpecahkan. Namun ternyata mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Pada tahun 2019, para ilmuwan melakukan penelitian DNA terhadap puluhan kerangka yang ditemukan di Rob Kun. Hasilnya membuat dunia terkejut. Ternyata para korban tidak berasal dari satu kelompok yang sama. Sebagian memang berasal dari Asia Selatan dan hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Tetapi beberapa korban lainnya memiliki leluhur dari wilayah Mediterania Timur. Wilayah yang sekarang mencakup Yunani dan Kreta. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka hidup sekitar 1000 tahun setelah kelompok pertama. Artinya, tidak semua korban mati dalam satu peristiwa yang sama. Rob Kun ternyata menyimpan beberapa tragedi berbeda yang terjadi dalam rentang waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa orang-orang dari wilayah Mediterania bisa berada di tempat terpencil di Himalaya. Lebih dari 80 tahun setelah ditemukan kembali, Danau Rob Kun masih menyimpan banyak rahasia. Para ilmuwan mungkin telah menemukan petunjuk tentang bagaimana sebagian korban meninggal, tetapi mereka masih belum mengetahui siapa semua orang itu, mengapa mereka datang ke sana, dan apa yang sebenarnya terjadi selama berabad-abad di danau terpencil tersebut. Mungkin suatu hari nanti teknologi modern akan memberikan jawabannya. Namun sampai saat itu tiba, Rob Kun akan tetap dikenal sebagai Danau Tengkorak. Sebuah tempat di mana legenda kuno, sejarah, dan ilmu pengetahuan bertemu dalam satu misteri yang belum terpecahkan. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa.